Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari salah satu surat ya, yaitu surat At-Tin. Cukup pendek dan surat ini seringkali dibaca oleh para imam dalam sholat-sholat mereka ya, terutama maghrib isya ya, atau maghrib ya kalau saya pribadi seringkali mendengar itu maghrib ya. Baik, itu di sini ada sekitar, bukan sekitar ya, tapi memang ada 8 ayat. Dan 8 ayat ini insyaallah akan kita pelajari kosakatanya satu per satu. Kemudian kita akan mempelajari tentang, pertama ini makna dalam bahasa Indonesia ya, artinya apa, kemudian sinonim persamaan katanya apa, kemudian antonim lawan katanya apa. Setelah itu kita akan belajar tentang maknanya per kata dalam bahasa Arab. Kalau yang ini ya bedanya, kalau yang ini adalah kata per kata dalam bahasa Indonesia, yang ini adalah kata per kata dalam bahasa Arab. Seperti KBBI ya, KBBI itu Kamus Bahasa Indonesia, kalau ini anggap saja kamus bahasa Arabnya gitu. Kemudian kita akan, berikan penyempurnaan dengan tafsir ya, dengan tafsirnya, tafsir mukhtasar yang paling pendek. Baik, bismillahi nabda'u 'ala Allahi natawakkal. Kita mulai dengan, bismillah ya. Dan saya yakin mayoritas kita sudah pernah hafal surat ini ya, itu At-Tin ini, saya yakin mayoritas kita sudah pernah hafal, bahkan mungkin sudah pernah hafal sejak masa, TK atau SD ya, mungkin SD. Di sisi lain mungkin juga kita hafal ini karena seringkali imam membacanya. Baik, Wat-Tin ini sebenarnya kalau kita terjemahkan artinya tidak sederhana ini ya, tidak sesederhana ini. Tapi nanti insyaallah akan kita bahas apakah Wat-Tin ini maknanya hanya terbatas ini ataukah ada makna yang lain, akan kita bahas, nanti ya. Wat-Tin adalah, eee, terjemahan sementara ini ya yang biar tidak terlalu panjang kita anggap, demi buah tin, zaitun dan juga buah zaitun ya. Ini buahnya kalau ingin lihat silakan cari di Google ya, saya nggak bisa nampilkan di sini karena, apa namanya, terbatas layarnya ya. Ini kalau baterainya kalau saya close itu agak lama masuk lagi, tapi bisa dicari masing-masing buah tin dan juga buah zaitun ya. Tapi nanti akan kita bahas bahwasannya watin wa zaitun ini tidak hanya terbatas dengan, makna ini saja, karena ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya. Tur, turi sinin ini ya, ya turi sinin. Turi sinin ini satu paket ya, dan Gunung Sinai, Tursina sebenarnya, Gunung Tursina. Tursini ini, gunung ini adalah gunung tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lokasinya di mana? Kalau saat ini ya, dekatnya Aliyah ya, Aliyah itu dekatnya Yordan, sekitar situlah, sekitar, Yordan itu ya. Turi Sinin ya, Tursina atau Turi Sinin adalah Bukit Sinai kalau saya terjemahkan ya. Wa dan ini al-balad.
Al-balad itu negeri atau al-madinah atau kota. Karena zaman dulu itu, banyak sekali orang yang tinggalnya itu terpusat ya, kota terpusat, kota gitu ya, ada tempat keluar masuknya. Nah, setelah keluar dari batas kota itu tidak banyak perkampungan seperti zaman sekarang. Jadi negeri atau al-madinah, barat negeri atau al-madinah. Al-amin yaitu yang aman, negeri yang aman, lawan katanya adalah al-khaif yang takut. Negeri yang aman ini adalah negeri yang, apa namanya, negeri yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun negeri yang takut, negeri yang chaos, kacau seperti di beberapa negara saat ini ya, itu merupakan, bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita beralih dulu kepada kata per katanya ya, biar langsung nyambung gitu. Baik, di sini watin, watini wazaitun ini adalah terjemahan Arab ke Arab. Ibarat kamus besarnya gitu ya. Watin wazaitun aqsamallahu bittini wazaitun. Au aqsama bi ardil mubarakati allati tunbituha. Watin ismul fakihatil ma'rufah. Watin wazaitun ya di sini. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan, buah tin ya. Buah apa? Buah tin. Bersumpah dengan, buah tin, eee, au aqsama bi ardil mubarakah atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah mengatasnamakan negeri yang berbarokah, yang tumbuh di atasnya, tin dan zaitun ini, artinya Palestina. Nanti akan kita bahas bahwasannya, wa zaitun ini punya beberapa makna ya. Tin ismul fakihatil ma'rufah dan tin ini merupakan nama buah-buahan yang ma'ruf, yang sudah dikenal ya. Jadi sekali lagi, teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mengartikannya demi buah tin ya. Itu dulu, nanti insyaallah akan kita bahas makna yang lain. Wazaitun syajarun zaiti, yaitu pohon yang bisa diekstrak minyaknya gitu ya. Muthmirun tu'kalu thamaratuhu ba'da malhiha wa yu'saru minhu zait. Itu pohon yang jika sudah agak masak gitu ya, sudah mengeluarkan rasa bisa dimakan, kemudian, apa namanya, bisa diperas untuk kemudian diekstrak minyaknya. Baik, ini nama tumbuhannya. Wa tur sinin, tur sina, tur sina kalau di sini, tur sinin kalau di sini tur sina. Ya sama-sama ajalah ya. Tur sina, Bukit Tur Sina. Sina wa huwa jabal ya. Jabal munajati lil kalimi Musa alaihi salam wa huwa jabalun qurba Ailah. Yaitu tur sinin di sini adalah gunung tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia gunung yang lokasinya dekat dengan Ailah, yaitu Ailah itu ya tadi kita sebutkan adalah dekat dengan daerah Yordan ya, Urdun atau Yordan. Sinin ya, turis sinin ini satu paket ya, Raji' Tafsir fi Satr Sabiq, yaitu kembali, ke tafsir yang sebelumnya. Wa hadza البلد الأمين هذا اسم إشارة للمفرد المذكر القريب والهاء للتنبيه. Itu isim isyarah lil mufrad untuk apa? Untuk mufrad muzakkar.
yang dia menunjukkan dekat ya, wa dan ha ini tanbih ya, gampangannya hadza itu ini, kalau dekat itu ini, kalau jauh itu. Al-balad maksudnya balad negeri di sini adalah Makkah Al-Mukarramah, negeri apa, negeri Mekkah, al-balad di sini Makkah Mukarramah. Al-amin, al-baladul amin alladhi yuhfazu eee, man dakhalahu, atau di sini bisa kita baca yahfazu man dakhalahu. Al-ma'mun la khaufa fihi wal murad Makkah. Itu negeri yang aman. Negeri ini negeri yang kalau kita masuk ke dalamnya maka akan terjaga. Yang aman, tidak ada ketakutan dan yang maksud negeri yang aman di sini adalah Makkah. Jadi Makkah ini termasuk tanah haram ya, tanah haram. Orang-orang Arab itu mengagungkannya, tidak boleh ada pertumpahan darah, tidak boleh diburu hewan-hewannya, tidak boleh dipotong ranting dan dahannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Makkah ini relatif aman ya. Kalau zaman dulu daerah-daerah lain, suku-suku yang lain selain Mekkah ya, itu tidak terlalu kondusif ya, kecuali kalau dia memang suku yang kuat secara militer ya. Itu mungkin bisa dianggap kuat ya. Kenapa? Zaman dulu orang-orang masyarakat jahiliyah ya, senengnya itu kalau misalnya cadangan makanan sudah habis, airnya sudah habis, itu mengincar suku lain yang lebih lemah, kemudian dirampok semuanya, dijarah hartanya, kemudian, eee, orang-orangnya dijual sebagai budak ya, itu zaman jahiliyah ya. Tapi untuk Makkah mereka nggak akan berani, karena mereka mengagungkan Makkah ini, kuatir kualat ya. Apalagi waktu itu Abraha ini dia hendak menyerang Ka'bah, tapi pada akhirnya datanglah burung ya, secara bergerombolan atau toiron ababil, ababil itu berjamaah gitu ya, bergerombolan. Akhirnya setelah kejadian itu orang-orang Makkah tambah mengagungkan apa, Ka'bah. Mereka kuatir kualat ya, karena bukan betul kan, Abraha saja yang dia pasukannya kuat, malah kualat gitu ya. Nah seperti itu. Baik, kita kembali ke sini. Laqad sungguh ya, tulisannya haqqan benar-benar, khalaqana kami menciptakan, aujadana kami mengadakan, afnaina kami membinasakannya. Insan itu manusia atau al-bashar juga manusia. Fi di sini dalam ya, atau pada sebenarnya, ahsani sebaik-baiknya, atau ajmal di sini paling bagus ya, lawan katanya aswa, paling buruk, takwim bentuk atau keadaan, tasfil pembentukan, takhrib perusakan. Laqad ya, jadi terjemahannya, kalau kita menerjemahkan, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk atau keadaan. Bagi teman-teman yang punya mushaf terjemahan boleh diambil ya, boleh diambil mushaf terjemahannya, agar lebih memahami apa yang, kita sampaikan di sini ya. Jadi di sini laqad al-lam jawabul qasam qad, itu adalah adatun tufidu tahqiq. Laqad di sini adalah lamun, lam untuk menjawab sumpah ya, jawab sumpah, jawab apa namanya, tadi kan Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya, bersumpah itu apa, dengan, tin pertama, demi buah tin, demi zaitun ya, demi Gunung Tursina, dan juga demi Mekah yang aman ini. Sungguh manusia itu telah kami ciptakan dalam sebaik-baik bentuk gitu ya. Khalaqana aujadana ala ghairi mithalin sabiq. Itu kami mengadakan, menciptakan dia tanpa ada
sesuatu sebelumnya. Wa yakunu khalqullahi min adam, dan penciptaan manusia atau makhluk apapun itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dari ketiadaan. Beda dengan manusia. Manusia itu kalau misalnya dianggap dia menciptakan sesuatu misalnya. Kalau manusia itu membuat ya, bukan menciptakan. Meja misalnya dia tadinya apa namanya, meja itu yang tadinya nggak ada kemudian dibuat oleh manusia, maka sejatinya dia itu mengubah kayu atau yang semisalnya untuk menjadi apa, untuk menjadi meja. Tapi aslinya dia hanya mengubah saja, tidak menciptakan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, penciptaannya itu dari ketiadaan kosong gitu ya, kun fayakun maka jadi gitu ya. Id eee, Penciptaannya itu dari ketiadaan. Insan yaitu az-dzakaru wal untha min bani Adam. Insan adalah laki-laki atau perempuan dari anak Adam. Laki-laki atau perempuan dari anak Adam. Kemudian fi di sini harfu jarrin yufidu ma'nal hal, itu huruf jar yang memberikan makna, al-hal ya, kondisi. Nanti, kalau kita belajar ilmu nahwu ada namanya hal ya, kondisi ya. Jadi menciptakan manusia dalam kondisi, ya kondisinya ahsani taqwim, akmali ta'dilin wa ahsani suratin, itu sebaik-baik, apa namanya, sebaik-baik penciptaan dan sebaik-baik rupa, rupa manusia paling baik ya. Jadi kalau kita lihat makhluk hidup ya, dari segalanya ya, hewan, tumbuhan ya, manusia ini makhluk hidup yang bentuknya paling bagus, paling baik ya, paling bagus, paling paling baik. Dibandingkan dengan hewan misalnya, dibandingkan dengan, ikan apa gitu ya, atau hewan di darat maupun di laut, manusia adalah sebaik-baik bentuk ya. Taqwim di sini at-ta'dil wa izalatil iwaj. Taqwim sebenarnya di sini adalah, lurus ya, sebenarnya maknanya itu. Cuma di sini digunakan untuk mengungkapkan bahwasannya penciptaan manusia itu sudah sempurna. Kemudian di sini tsumma, kemudian radadnahu, kami kembalikan dia. A'adnahu, kami kembalikan. Taraknahu, kami biarkan. Asfala itu a'la, itu lawan katanya lebih tinggi ya. Safilin yaitu di sini orang-orang yang rendah ya. Tsumma harfu isti'naf ya. Yufidu tasyrik fil hukmi wat tartib ma'at tarahi ghaliban. Itu huruf untuk pengecualian di sini memberikan faedah tasyrik. Tasyrik itu penyertaannya, ini kemudian ini gitu. Dalam hukumnya ya dan tertibnya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu misalnya ini datang, misalnya si A kemudian si B, maka hukumnya dalam i'rab, dalam misalnya marfu ya itu sama ya. Intinya mereka berdua punya kesamaan dalam segi mungkin hak dan kewajiban gitu ya. Dalam segi status bahasa Arab, status maksudnya status kondisi i'rabnya dalam bahasa Arab. Bagi yang agak bingung maka summa itu kemudian itu saya. Bedanya summa dan wa, ya wa itu barengan, kalau summa itu agak ada jedanya. Datang si A dan si B, datangnya bareng-bareng. Kalau summa datang si A, kemudian agak agak beberapa waktu sejenak gitu ya, itu datanglah si B. Radadnahu ja'alna masirahu wa muntahahu. Kami jadikan tempat kembalinya dan ujung-ujungnya dia ya, tempat kembalinya dia ya, asfala safilin,
aqallu darajatin minas safilin, yaitu mendarat di derajat yang paling rendah dan maksudnya wal murad anna maraddahu ilan nar idza kafara. Maksudnya adalah dia akan kembali kami akan jadikan dia di neraka jika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya itu adalah manusia ini sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Kalau dia kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia sebaik-baik bentuk dan rupa, kami akan kembalikan dia kepada, bentuk yang paling tidak baik, yaitu apa, dimasukkan dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Sebenarnya, makna yang kedua dari ayat ini ya, yang tidak disebutkan di sini, adalah manusia itu sebaik-baik perupa iya, tapi nanti ujung-ujungnya di masa tuanya dia akan mengalami yang namanya penuaan penuaan, mulai dari kekuatan tubuh yang melemah, badan yang mulai loyo gitu ya, kulit keriput, rambut memutih, dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah jika dia sudah menuju akhir usianya. Jadi, 2 makna di sini, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia kepada asfalis safilin. Asfalis safilin itu 2 makna, yaitu yang pertama adalah, kembalikan ke neraka jika dia kufur, berarti kalau dia tidak kufur, dia beriman, tidak termasuk hal ini. Makna yang kedua adalah kami kembali tadi setelah penciptaan baik-baik, kami akan kembalikan dia kepada apa, eee, masa tuanya. Maksudnya Mbak, ya yang tadinya kecil tadinya muda misalnya sebaik-baik bentuk, sebaik-baik apa namanya, rupa, ya ketika sudah menua pun sebaik-baik rupa itu akan memudar gitu ya, akan memudar kekuatannya ya, dan lain sebagainya. Baik, tapi yang paling mendekati ya, yang paling mendekati adalah makna yang pertama ya, jika dia kufur maka akan dikembalikan kepada apa, kepada, neraka, naudzubillahi min dzalik. Kemudian illal ladzina amanu wa amilus sholihat ya, ini juga menjelaskan ya, kecuali orang-orang yang, beriman dan beramal soleh. Illa kecuali ya, siwa selain alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman atau shadaqu di sini membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya, kafaru di sini adalah, dia kafir ya. Wa amilu dan mereka beramal as-shalihat yaitu amal-amal soleh ya, amal-amal soleh. Atau al khairat ya kebaikan-kebaikan, lawan katanya as-sayyiat itu keburukan. Falahum maka bagi mereka ajrun pahala atau thawabun di sini, lawan katanya iqabun hukumannya ghairu yang tidak, duna di sini tanpa ya, mamnun yaitu yang terputus atau maqtu' terhenti, lawan katanya daim terus menerus. Illa di sini harfu istisna wal istisna huwa muttasil, gampangannya kecuali gitu saja ya, illa kecuali alladzina ismun mausulun li jama'ati dzukur, ya alladzina ini artinya orang-orang yang, untuk laki-laki ya, kalau untuk perempuan, untuk orang allati misalnya gitu, perempuan yang apa gitu. Intinya alladzina di sini adalah orang-orang yang ya, orang-orang yang amanu itu aqarru bi wahdaniyatillahi wa bi sidqi rusulihi wa anqadu lillahi bi ta'ati wa rasuli bil ittiba'. Yaitu orang-orang yang beriman yang mereka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan rasulnya, dan mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala taat, dan kepada rasulnya mengikuti ittiba', ya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tapi jangan disalah paham dong.
bahwasanya alladzi di sini bukan hanya maksudnya ya memang secara lafal dia hanya untuk laki-laki ya, laki-laki yang, tapi secara makna dia ini maknanya laki-laki juga termasuk, perempuan juga termasuk gitu ya. Saya kasih contoh misalnya di sekolah diumumkan misalnya, semua siswa harus pakai seragam atau gini, dikasih pengumuman semua siswa harus membawa buku misalnya. Apakah siswa saja? Siswi apakah termasuk? Ya termasuk. Tapi disebutkan siswa, ya ini min babil ghalib. Ya memang, biasanya disebutkan siswa saja, tapi maksudnya adalah siswi gitu ya. Wa amilu atau wa fa'alu mengerjakan ya, as-shalihat al-a'mal as-salihah. Itu amal-amal yang shalih. Falahu di sini al-lam harfu jarrin yufidul ikhtisas. Itu huruf jar untuk kepemilikan gitu ya. Kepemilikan itu tidak mesti memiliki 100% ya. Contoh misalnya, eee, sepatu kuda misalnya, sepatu kuda itu kuda nggak memiliki sepatunya, kuda dan sepatunya dimiliki oleh tuannya, itu namanya ikhtisas ya. Ikhtisas itu kepemilikan tapi yang tidak memiliki, apa itu maksudnya? Kepemilikan yang tidak memiliki. Tadi ya, sepatu kuda, apakah sepatunya sepatunya kuda? Iya, tapi apakah sepatu kuda miliknya kuda? Enggak, tapi miliknya tuannya. Kuda sama sepatunya milik tuannya, itu namanya ikhtisas ya. Contoh lain misalnya, apalagi misalnya makanan kucing misalnya, apakah makanan itu punyanya kucing? Ya kucing nggak memiliki, ya kucingnya ya punya tuannya. Tapi apakah tuannya itu makan makanan kucing atau pakai sepatu kuda? Ya enggak. Nah, seperti itu ya. Ajrun di sini jazaa'un lil amali wa 'iwadun anhu. Itu balasan untuk perbuatan dan gantinya ya. Ajrun di sini itu pahala lah gitu ya, gampangannya pahala. Ghairu waradat ahyanan bima'na illa, wa ahyanan bima'na duna, wa ahyanan sifat. Ghairu di sini seringkali jika datang, dia datang sebagai maknanya adalah kecuali, atau terkadang maknanya adalah selain, atau maknanya adalah sifat ya. Dalam ayat ini ya ghairu mamnun artinya ghairu maktub, tidak terputus. Berarti apa? Artinya, balasan yang tidak terputus. Karena memang beriman dan beramal soleh itu pahalanya sangat-sangat besar dan luar biasa ya, bahkan tidak terputus ya. Fama, ma di sini ismun yustafhamu bihi an ghairil aqli wa haqiqati syai' aw sifatih. Fama di sini adalah ma, fa di sini kan sudah kita bahas tadi ya, fa itu ya, eee, maka gitu ya, ma istifham untuk bertanya, bertanya tentang sesuatu yang tidak berakal. Wa an haqiqati syai' yaitu juga tentang hakikat sesuatu atau sifatnya, hakikat sesuatu atau sifatnya. Fama yukadzibuka di sini yukadzibuka ya ba'du biddi, ini diringkas jadi satu di sini ya. Fama yukadzibuka ini ya sampai ya ba'du biddin ini lengkap di sini, sampai di sini. Ya, meskipun ini nanti, eee, dipisah-pisah. Kita bahas dulu, kosakatanya. Fama maka apa yukadzibuka yang mendustakanmu ba'du setelah itu biddin tentang agama atau pembalasan. Din ini terkadang artinya agama, terkadang terkadang artinya adalah pembalasan, tergantung konteks kata yang sedang dibahas. Bila hisab yaitu dengan perhitungan. Alaisa bukankah Allah yaitu di sini Allah Ar-Rabb yaitu, Tuhan ya, biahkam paling bijaksana, bi'a'dal paling adil, al-hakimin para hakim, para pemutus perkara ya, yang mereka ini berbuat bijak dalam
perkaranya. Jadi hakim gitu atau apa ya, hakim ya, atau orang yang memutuskan perkara dalam suatu persidangan harusnya mereka adalah orang-orang yang jujur ya, orang yang bijaksana, lawan katanya adalah orang-orang yang zalimin, ya. Makanya jangan sampai orang-orang yang zalim itu menjadi hakim ya, maka perkaranya berat ya. Dan para ulama zaman dulu itu paling nggak mau dijadikan apa, dijadikan hakim. Kenapa? Karena tanggung jawabnya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sekarang berebut ya, berebut jadi apa, jadi hakim ya. Nah, juga selain berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu enggan. Kenapa? Karena kalau sudah jadi hakim, itu sudah sulit sekali untuk murajaah ilmu yang sudah dipelajari, karena tersibukkan dengan urusan orang banyak gitu ya. Baik, alaisa oh sebelum ini belum, fama, yukadzibuka gimana tadi? Fama ma yus it's fine. ما اسم يستفهم به عن غير العاقل وعن حقيقة الشيء أو صفته. Jadi ini tadi ya sekali lagi, ma ini adalah isim istifham yang dengannya ditanyakan sesuatu yang tidak berakal atau hakikat sesuatu atau sifatnya. Ma gampangannya apa gitu ya. Yukadzibuka, fama yukadzibuka ba'du biddin ay syai'un yasuquka lil inkari jaza ba'dal ba'thi wal hisab. Jadi maksudnya adalah apa yang membuatmu ya mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan itu, yaitu apakah yang membuatmu, menyeretmu, mendorongmu sehingga kamu itu mendustakan hari kebangkitan setelah setelah apa ya, setelah, eee, hari kebangkitan di akhirat nanti. Al-ba'ts, hari kebangkitan, wal hisab, hari perhitungan. Ba'da di sini dzarfun mubhamun yufhamu ma'nahu bil idhafati lima ma'nahu wa huwa naqidu qabla. Dzarfun di sini adalah mubham ya. Dzarfun di sini menunjukkan keterangan waktu, keterangan waktu ya. Di sini lawan katanya adalah qabla, yaitu sebelum. Biddin, ad-din al-jaza ba'dal ba'ts wal hisab. Itu ad-din adalah balasan setelah kebangkitan dan perhitungan. Alaysa lit-taqrir, alaysa lit-taqrir ay li-itsbati nisbah ya, khabariha ila ismiha. Alaysa di sini, bukankah kita cerita belakangnya ya, alaysa ini, bukankah ya Allah, di sini Allah Subhanahu wa taala ini sudah sering kita bahas sebenarnya, sudah sering lewat ya. Jadi nama Allah yang paling tinggi. Bi ahkam, ya ahkam al-hukmul hakimin a'lamuhu wa a'daluhu hukman. Yaitu Allah ini adalah sebaik-baik pemutus perkara, sebaik-baik dari siapa-siapa yang memutuskan perkara. Kalau perkaranya manusia, pengadilan manusia, itu bisa bisa bohong. Manusia itu bisa lupa, bisa mungkin dia bohong, atau mungkin bisa disuap, atau mungkin bisa apa lagi ya, dibayar dan dibeli. Tapi kalau pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu tidak mengenal sama sekali yang namanya apa itu, KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak mengenal itu. Makanya kalau kita merasa hak kita diambil dan dicurangi dalam masalah dunia, ada orang misalnya merampas harta kita dengan cara yang tidak benar dan di persidangan dia menang dan kita kalah padahal kita yang benar, maka untuk menghibur diri kita ya, menghibur diri kita maka kita ingat bahwasannya Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana. Ketika orang menzalimi kita, kita punya pilihan ya, kita punya pilihan. Pilihan pertama adalah memaafkan, ini berat ya, tapi bagi yang mampu maka keutamaannya sangat tinggi. Kedua, yaitu apa? Kedua,
jika nggak mampu memaafkan ya, kedua adalah ya berusaha mengambil hak kita ya. Misalnya ada orang hutang ke kita ya, eee, kemudian orang ini nggak mau bayar ya, kemudian atau mengingkari ya, maka ya sudah ditagih kalau bisa ya, ditagih kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mau bagaimana lagi ya, intinya apa, harapan kita ya akan ketemu di akhirat nanti. Kemudian kalau tadi ya, jadi kalau nggak bisa memaafkan ya sudah, ya ambil kembali hak yang diambil dari kita. Misalnya ada orang dirampas tanahnya misalnya ya, ada orang beberapa kejadian itu ada orang yang dirampas tanahnya kemudian di persidangan malah dia yang kalah gitu. Maka ya sudah, sebagai penghibur yakinlah bahwasannya di akhirat nanti itu kita akan mendapatkan apa yang sudah menjadi hak kita ya, tidak akan hilang. Dan lebih baik dizolimi daripada kita yang dizolimi. Jadi seperti itu ya. Baik, memaafkan itu hukumnya sangat-sangat mulia, sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat bagus. Tapi apakah secara hukum itu wajib? Eee, Kalau memaafkan itu wajib, maka nggak akan pernah ada pengadilannya. Tidak akan pernah ada yang namanya hukum kisos, nggak ada. Saya kasih contoh misalnya ada orang misalnya memukul kita gitu ya, pukul kemudian, "Maaf ya," ya udah dimaafkan, pukul lagi, "Maaf lagi ya," itu seterusnya ya. Maka di sini memaafkan itu hukumnya sangat bagus, sangat mulia. Tapi Allah tidak mewajibkan, kenapa? Karena kalau yang dizolimi itu tidak memaafkan, yang salah yang menzalimi gitu. Terkadang banyak orang yang playing victim ya, siapa yang zalim dan siapa yang merasa dirugikan gitu. Ada orang yang zalim minta maaf, wah dia nggak mau maafkan misalnya, orangnya nggak mau maafkan. Ya urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, terkadang seperti itu. Padahal jika orang yang dizalimi nggak mau memaafkan, ya itu hak dia. Yang zalim siapa, yang diwajibkan memaafkan siapa gitu ya. Intinya apa, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Sekali lagi memaafkan itu hukumnya bagus sekali, hukumnya sangat dianjurkan, pahalanya tidak terbatas ya. Wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan manusia, pahalanya sangat besar, sangat tinggi, sangat dimuliakan. Cuma ya Allah tidak menjadikan itu wajib ya, karena kalau itu diwajibkan hukum kisos nggak akan ada. Pengadilan nggak bakal ada, ya. Orang merampok rumah orang, "Minta maaf ya, selesai urusan." Nah ya nggak bisa seperti itu ya. Ada orang misalnya mencelakai keluarga kita, "Minta maaf ya, selesai urusan kita." Ya nggak bisa seperti itu kan ya. Ada orang mencuri motor orang lain, "Minta maaf ya." Kalau selesai ya nggak akan ada peradilan gitu. Baik ya, jadi memaafkan itu tidak akan bisa memaafkan kecuali orang-orang yang hatinya besar. Kita berpindah ke tafsirnya ya, tapi sebelumnya, saya ingin menambahkan ya, tentang apa namanya, makna wattini wazaitun ini, itu di sini akan saya bacakan dari tafsir Ibnu Katsir ya. Itu ikhtalafa al-mufassirun hahuna ala aqwalin katsiratin faqila al-muradu bit-tin masjidu Dimashq wa qila hiya nafsuhan. Yang punya tafsir Ibnu Katsir di rumahnya mungkin bisa dibuka ya. Para ulama di sini berselisih pendapat. Maksud dari tin itu apa? Tin itu di sini banyak maknanya ya, banyak tafsirannya. Yang pertama disebutkan bahwasannya tin itu adalah masjid di Damaskus. Dan dikatakan bahwasannya waqilah hiyal-suha, dan dia itu bukan masjid yang itu Damaskus itu sendiri, itu tin gitu ya. Waqila al-jabal ladzi 'indaha, atau dikatakan bahwasannya tin itu adalah gunung yang ada di Damaskus itu. Gunung apa yang ada di Damaskus. Wa qala Qurtubi, Imam Qurtubi Imam Qurtubi juga ahli tafsir mengatakan bahwasannya makna, eee, tin adalah Masjidu Ashabil Kahfi, masjidnya Ashabul Kahfi.
dan meriwayatkan, Al-Aufi an Ibnu Abbas, annahu Masjidu Nuhil ladzi 'alal judi, yaitu ini adalah masjidnya Nabi Nuh yang di atas bukit Judi. Jadi Nabi Nuh itu ketika selesai mendarat dari kapal itu turun di atas bukit yang namanya Bukit Judi. Nah itu. Wa qala Mujahid, Mujahid mengatakan, "Tinukum hadza," ya buah tin seperti yang kita ketahui itu. Jadi banyak maknanya ya. Tapi di sini kita anggap, makna yang paling umum adalah buah tin ya. Begitupun Az-Zaitun, Ka'ab al-Akhbar, Qatadah dari Ibnu Zaid, wa ghairuhum dan yang selainnya, ulama yang lain mengatakan bahwasannya masjidun Masjidu Baitil Maqdis. Itu Zaitun ini masjid di Baitul Maqdis. Katanya siapa? Ka'ab al-Akhbar dan juga Qatadah, para tabi'in ini ya. Dan Al-Mujahid juga, ulama yang lain namanya Mujahid, seorang tabi'in juga, wa Ikrimah dan juga, seorang tabi'in juga ya. Ikrimah ini bukan Ikrimah bin Abi Jahal bukan ya, tapi Ikrimah seorang tabi'in. Wa huwa zaitun alladzi ta'sirun. Itu, buah zaitun yang selama ini kita kenal ya. Wa turi Sinin, qala Ka'bul Akhbar wa ghairu wahidin wal jabal alladzi kallamallahu alaihi Musa. Yaitu apa? Yaitu gunung tempat munajatnya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sebenarnya watini wa zaitun tidak sesederhana yang kita baca dalam terjemahan sebenarnya ya. Jadi di sini watini wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu makna yang paling umum di sini. Waktu di sini, di sini adalah Bukit Tursina ya, dan juga Bukit Tursina. Nah, kita baca dulu ya, nanti kita ambil kesimpulannya. Surat Tin, surat apa? At-Tin ya. Itu di sini surat Makkiyah, surat yang turun surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min maqasid surah, di antara maksud tujuan surat ini apa intisarinya adalah dzikru qimatil insan wa syarafihi bidinihi, itu menyebutkan mulianya seorang manusia dan berharganya dia dengan agamanya. Wa sufulihi wa hawanihi bitakhallihi anhu, dan dia akan rendah, hina, jatuh ya, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika dia tidak atau dia itu meninggalkan agamanya. Nida aksama bi amaka nuzul wahyi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan atau atas nama tempat-tempat turunnya wahyu. Jadi semuanya adalah tempat-tempat apa? Turunnya wahyu ya. Ini bukan hanya sekedar untuk wahyu kepada Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga nabi-nabi yang lain gitu. Termasuknya di sini adalah Nabi Musa, tempat-tempat turunnya wahyu. Karena watin, zaitun, ya, turi sinin, hadal baladil amin ini, kalau kita melihat beberapa tafsir yang tadi, adalah tin ya nama tempat, zaitun juga nama tempat, turi sinin juga nama tempat, dan juga negeri yang aman Mekah ini juga nama tempat. Kalau kita melihat beberapa tafsiran yang ada tadi. Kemudian aksamallah, jadi apa satu ya, watin wa zaitun ya, watin. Aksamallahu bitin. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin wa makani nabati, dan tempat tumbuhnya buah tin ini, yaitu apa namanya, di mana, di Palestina nanti ya. Wa bizaitun, dan juga dengan zaitun, wa makani nabati, dan tempat tumbuhnya. Jadi Allah bersumpah ya. Di sini,
disebutkan bahwasannya Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun ini bukan yang dimaksud bukan buah tin dan buah zaitun ya bukan, tapi apa? Tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Jadi sekali lagi, tafsirannya seperti ini dinamakan ikhtilafut tanawwu', yaitu apa? Perbedaan tafsiran yang itu tidak saling membatalkan makna. Beda lagi dengan tafsiran yang membatalkan makna itu nggak ada. Sekali lagi, khilaf yang saling membatalkan dalam Al-Quran tidak ada. Contoh misalnya, si A mengatakan boleh, si B mengatakan tidak boleh. Pasti salah satunya harus salah dan salah satunya harus benar. Yang kalau yang benar adalah si A, berarti yang B salah. Kalau yang benar si B, si A salah. Jadi itu kalau si A mengatakan halal misalnya, si B mengatakan haram. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin ya atau tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun tadi ya. Sekali lagi Allah bersumpah dengan buah tin atau eee, tempat tumbuhnya buah tin ini dan juga buah zaitun ya. Kemudian fi ardi Palestin allati ba'atsa fiha Isa alaihissalam yaitu, tin dan buah zaitun ini, buah tin, buah zaitun ini tumbuhnya di ya apa, di Palestina ya, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi sepertinya buah ini sudah diekspor ya ke banyak negara sepertinya ya. Jadi banyak negara yang sudah membudidayakan buah tin dan zaitun ini. Wallahu a'lam ya. Saya kurang, paham tentang, tumbuh-tumbuhan ya. Yang kedua adalah waqsama bi jabali Sina'il ladzi naja 'indahu nabiyyu Musa alaihi salam. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama gunung ya, bukit yang merupakan tempatnya Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat ya wa hadzal baladil amin ya. Yang ketiga yang awal baladil amin wa aqsama bi Makkah al-balad al-haram alladhi ya'manu man dakhala fihi alladhi ba'atha fihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, negeri yang aman adalah negeri yang itu merupakan negeri yang haram, yang masuk ke dalamnya merasa aman dari segala kejahatan, yang itu merupakan tempat diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini semakin jelas ya bahwasannya Masjid Zaitun ini, Palestina ya di Palestina, Turi Sinin ini di Gunung Sinai ya dekat nih kalau sekarang daerahnya dekat dekat Yordan ya. Dan ini yang ketiga adalah Mekah ya, daerah Mekah ya masih Timur Tengah lah seputar itu ya. Kemudian yang ke berapa ini? 4 ya. Laqad awjadanal insan fi a'dali khalqin wa afdali surah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan dan sebaik-baik gambaran, sebaik-baik rupa. Tsumma arja'nahu ilal harami wal kharaf fid dunya fala yantafi'u bi jasadihi kama la yantafi'u bihi idza afsada fitratahu shara ilan nar. Kemudian kami kembalikan dia kepada tadi ya, setelah setelah tadi sebaik-baik rupa gitu ya, mungkin di masa mudanya, dia akan kami kembalikan dia ya, kami akan jadikan dia maksudnya, dalam kondisi tua, lemah, tidak berdaya, mungkin pikun ya, di dunia ini. Dan badannya itu tidak akan banyak memberikan manfaat kepadanya, apalagi kalau sudah mati. Sebagaimana juga fitrahnya tidak akan bisa memberikan manfaat dan dampak kepadanya kalau dia sampai masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diberikanlah pengecualian.
illal ladzina amanu billahi wa 'amilul a'malas shalihat fa innahum wa in haramu falahum thawabun da'im ghairu maqtu'in wal jannah li'annahum zakku fitratahum. Itu kecuali orang-orang yang beriman, beramal, shaleh, mereka-mereka ini meskipun badan mereka telah lemah, telah apa ya, sakit-sakitan mungkin sudah menua gitu ya, maka di sini pahala mereka akan tetap tidak akan terputus dan dia adalah balasannya adalah surga. Karena mereka menyucikan jiwa mereka. Mereka itu menjaga fitrah mereka. Itu apa? Fitrah manusia adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu syai'in yahmiluka ayyuhal insan ala takdzibi biyaumil jazai ba'dama ayanta min alabati qudratil katsirah. Maka, apakah yang membawamu wahai para manusia gitu ya, yang menjadikanmu wahai para manusia sehingga apa? Mendustakan hari kebangkitan setelah engkau melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang banyak. Alaihissallah yaj'aluka yaumal qiyamati yauman lil jaza' bi ahkamil hakimin wa 'adalihim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu hari pembalasan dan Allah itu sebaik-baik pemutus perkara. Ayuqalu an yatrukallah ibadahu sudah duna an yahkuma bainahum. Apakah termasuk logis ya, apakah termasuk logis kalau Allah itu bakal meninggalkan hamba-hambanya tanpa ada perhitungan sama sekali? Kan nggak mungkin. Fayujazil muhsinu bi ihsanihi wal musii bi isaatihi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, eee, kebaikan orang-orang baik dengan kebaikannya dan orang-orang yang jelek dengan kejelekannya. Baik, kita ambil kesimpulan ya. Setelah ini kita buka, 1, 2 pertanyaan, tapi sebelumnya kita akan simpulkan ayat ini dari awal sampai akhir ya. Apa kesimpulan ayat ini? Juga mungkin bagi yang baru, bergabung ke Zoom meeting ya. Kesimpulan ayat ini adalah ya, di ayat yang pertama wattini zaitun demi buah tin dan buah zaitun, di sini punya beberapa, tafsiran ya, beberapa tafsiran. Yang pertama adalah, ya buah tin dan buah zaitun ya, bagi yang belum tahu buah tin dan buah zaitun silakan diketik di Google ya, buah tin dan buah zaitun. Itu yang pertama. Tafsiran yang kedua adalah bukan buah tin dan buah zaitunnya, tapi tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun, yaitu apa? Palestina, tempat diutusnya Nabi Nabi apa? Nabi Isa. Wa Turi Sinin dan juga Bukit Tur Sina, tempat munajatnya Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini dekatnya Yordan kalau sekarang. Wa hadzal baladil amin dan juga demi apa? Demi negeri yang aman yaitu Mekah gitu ya. Ya, jadi demi buah tin, demi buah zaitun, demi Bukit Tur Sina, demi Mekah ya. Ini semuanya ya tempat tumbuhnya tin dan zaitun, kemudian Bukit Tur Sina, Mekah, ini semuanya adalah tempat turunnya wahyu. Jadi Allah bersumpah demi tempat-tempat ini ya, kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, gitu. Jadi ganteng atau tidak ganteng, cantik atau enggak cantik itu relatif ya. Ya ganteng, cantik itu relatif ya, tergantung siapa yang mandang. Kalau di negeri kita ya di Indonesia mungkin ganteng, cantik yang kulitnya putih gitu mungkin ya. Kalau di negeri barat ya putih itu sudah biasa. Yang agak dianggap ganteng, cantik, mungkin agak gelap dikit gitu ya. Ya, sebenarnya gitu ya, tidak ada yang jelek ya, tapi, apa namanya, mungkin bukan selera gitu aja ya, mungkin beda pandangan gitu aja. Jadi tapi intinya manusia Allah ciptakan sebaik-baik apa, sebaik-baik bentuk.
Kemudian ya, sekali lagi demi tempat-tempat turunnya wahyu atau demi, apa namanya, Tin Bua Zaitun, Gunung Tursina, demi Mekah gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan apa? Perhatian kepada tempat-tempat ini, terutama tempat turunnya wahyu dalam ayat-ayat ini. Tapi kalau manusia tidak boleh ya, tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sumpahnya seorang hamba, seorang manusia itu mengandung pengagungan dan tidak boleh kita mengagungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah bebas ya, bebas. Sumpahnya Allah itu menunjukkan perhatian kepada suatu hal tertentu. Jadi demi semua ini ya, demi watin, wazaitun, wa turi sinin, ya demi semua ini, demi tempat-tempat turunnya wahyu ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian kami akan kembalikan dia kepada apa, kepada, eee, tingkatan yang paling bawah jika dia kufur tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan dia eee, kepada pokoknya kembalikan kepada yang paling bawah gitu ya. Kembalikan kepada apa namanya, derajat yang paling bawah jika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling bawah itu apa? Ya, naudzubillah dia adalah neraka, gitu ya. Nah, dari yang sebaik-baik jadi tidak berguna wahai manusia, kegantengan ya, atau kecantikan, kekayaan, jabatan, semua itu nggak akan berguna jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ujung-ujungnya semua itu akan menjadi hujah, menjadi, penuntut kita nanti di hari kiamat nanti. Ya, kecuali di sini orang-orang yang beriman, beramal soleh, maka pahala mereka tidak terputus selagi masih hidup maupun sudah meninggal. Ketika masih hidup, ya lanjut beribadah ya, ketika sudah meninggal, dia sudah punya tabungan amal ibadah ya yang pahalanya tidak terputus setelah meninggalnya ya. Karena banyak amal yang bisa kita kerjakan sehingga apa, kita punya amalan yang tidak terputus. Kita mengajarkan bismillah saja, bayangkan kita mengajarkan bismillah ya, bismillah. Ada anak kecil, ya tidak bisa basmalah, belum tahu bismillah, belum pernah diajarkan siapa-siapa loh. Kita ajarkan dia bismillah, kemudian dalam sehari setelah dia bisa basmalah itu ya kita ajarkan, baca basmalah itu waktunya ini gitu ya. Mau makan, mau ini gitu. Nah sehari itu dia membaca basmalah itu puluhan, ratusan kali misalnya. Dan dia ucapkan itu selama 80 tahun kehidupan dia. Dan setelahnya dia mengajarkan kepada ribuan setelahnya. Atau paling yang juga insya Allah masing-masing dari kita mampu adalah Al-Fatihah misalnya. Ada anak kecil misalnya belum bisa Fatihah. Kemudian kita ajari dia Al-Fatihah, kemudian dia bisa baca Al-Fatihah dari ajaran yang telah kita ajarkan. Setelahnya dia hidup 80 tahun, selanjutnya dia baca Al-Fatihah dalam setiap sholatnya, sehari minimal 17 kali ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Kemudian diajarkan kepada ribuan orang setelahnya dan ribuan orang setelahnya itu mengajarkan kepada generasi setelahnya sampai hari kiamat. Di ibarat multi level pahala gitu ya. Fama yukadzibuka ba'du biddin di sini, maka apakah yang membuatmu mendustakan agama ini? Bukankah Allah itu adalah sebaik-baik yang membuat keputusan, yang membuat penghakiman, ya dengan adanya, apa namanya, dengan adanya balasan, dengan di dunia kita bebas ya. Sebenarnya kita di dunia itu mau apa saja kan terserah kita ya. Secara secara mendasar kita mau, pergi ke sana ke sini, ya itu terserah kita gitu ya. Nah, bukankah dengan akhirat ini manusia itu akan diberikan pengadilan dan Allah lah yang maha adil, maha menguasai segalanya dan tidak ada yang tersembunyi, dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin, demikian dapat saya sampaikan ya, karena setelah ini, saya apa namanya, ada acara. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.